Boleh saksikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk membuka mata pada pagi yang berbahagia ini. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan ketika kita membuka mata setiap paginya melainkan kita memuji Allah dengan kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu nikmat yang sangat luar biasa adalah ketika kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jujur, tadi sepanjang perjalanan dari tempat tinggal saya di Prada menuju ke Masjid Quba ini, saya melihat ada pemandangan yang miris yang terjadi di kota Banda Aceh. Jadi sepanjang perjalanan saya lihat ada beberapa muda-mudi yang masih naik sepeda motor dengan santainya dengan pakai celana pendek. Kemudian di jembatan Simpang 5, ini yang sangat miris lagi, ada dua kelompok anak muda, satu di sisi dekat arah Suzuya itu, mereka duduk santai ngobrol, ya, ada 4 orang. Kemudian di sisi ketika mau turun jembatan itu ada 4 orang juga duduk sambil main kartu. Dan sebelah kanannya saya lihat ada 2 orang atau 2 pasang muda-mudi, ya, cowok dan cewek. Dan juga ada 4 orang lainnya sedang mancing di jembatan Simpang 5. Jadi ini pemandangan yang sangat miris di saat azan berkumandang di kota syariat. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah ini adalah nikmat taufik daripada Allah yang sangat luar biasa. Karena kalau tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah ini. Maka oleh karena itu senantiasa kita terus istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah kapanpun dan dimanapun kita berada. Khususnya salat subuh ini sangat luar biasa karena juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah jamin kehidupan kita, insyaallah sudah aman kita. Ya. Seandainya misalkan kita contohkan seperti inilah, kita akan pergi ke suatu tempat yang mungkin asing bagi kita, tapi di sana ada orang yang menjamin kita, kamu pergi aja kemari, insya Allah saya akan jemput di bandara dan lain sebagainya. Kita terasa tenang.
Apalagi ini Allah yang menjamin kehidupan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka Allah akan jamin kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pada hari ini, insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hari ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hari ini, insyaallah Allah juga akan memenuhi hajat dan kebutuhan kita pada hari ini. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah istiqamah untuk bisa melaksanakan salat subuh dan salat fardu yang lainnya di rumah-rumah Allah kapanpun dimanapun kita berada. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada disinggung sedikit sama Dedi ini terkait tentang permasalahan yang sering terjadi, yaitu tentang permasalahan kewarisan. Ya. Namun saya agak sedikit segan, ini kuliah S3 ya. Ya. Jadi safari subuh Sabtu. Ya. Saya biasa cuma kasih materi di S1 di UIN Araniri. Baik. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sama-sama kita akan mengulang kaji dan sama-sama juga kita akan mempelajari terkait tentang sebuah ilmu yang sangat penting ini. Karena bicara tentang masalah ilmu faraid, kita membincangkan tentang sebuah ilmu yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan bicara tentang masalah ilmu faraid ini, seakan-akan kita membahas setengah daripada ilmu. Dan bicara tentang masalah ilmu faraid ini juga kita membahas tentang sebuah ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu menjelaskan hukum biasanya secara global, secara umum. Contoh tentang kewajiban salat dan zakat, itu Allah hanya sebutkan secara umum saja, secara global saja. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan ini diulang-ulang hampir 32 kali di dalam Al-Qur'an. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi bagaimana kaifiat salat? Bagaimana kaifiat mengeluarkan zakat? Itu semua dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi bicara tentang masalah waris, masalah hukum waris, ini langsung ketetapannya dan penjelasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat An-Nisa, mulai An-Nisa ayat ke-6, di sana Allah menjelaskan ada peran seorang wali dalam menjaga harta anak yatim. An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ayat ini, An-Nisa ayat ke-7 ini adalah untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah. Yang mana di masa jahiliyah itu yang dapat warisan adalah hanya laki-laki dewasa yang ikut berperang saja. Sedangkan anak-anak nggak dapat, orang-orang lemah nggak dapat, perempuan nggak dapat sama sekali. Tapi dengan turunnya An-Nisa ayat 7 di sini, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian, sehingga Islam mengangkat derajat perempuan dalam permasalahan pewarisan ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa ayat ke-8, di sana Allah juga menjelaskan tentang ketika pembagian harta warisan. Ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim, maka kasih juga bagian untuk mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. An-Nisa ayat ke-9, di sana Allah menjelaskan hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah dari segi imannya. Ini yang harus kita khawatirkan, ya. Lemah dari segi ketakwaannya. Ini yang harus kita khawatirkan juga. Lemah juga dari segi ekonominya, ini juga harus kita khawatirkan. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya di dalam surat An-Nisa ayat ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tadi.
Sedangkan An-Nisa ayat ke-10 di sana Allah menjelaskan tentang bahaya memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, baik dia memakan secara langsung ataupun menguasainya, ataupun dia tidak memberikan hak kepada anak yatim tersebut, maka sesungguhnya dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT ini. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-11 di sana Allah menjelaskan secara rinci tentang porsi untuk anak-anak dan orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Jadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, makna mewasiatkan ini mewajibkan, ya, dari harta peninggalan kalian, jikalau ada keturunan anak laki-laki dan anak perempuan, maka berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1. 2 bagian perempuan, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Wa in kanat, ataupun ketika lanjutan ayatnya, ketika Allah menjelaskan kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan 2 orang saja ataupun 2 orang ke atas, misalkan ada seorang meninggal dunia meninggalkan 3 anak perempuan ataupun 2 anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian as-sulutsani, yaitu 2/3. Berarti 2/3 itu kalau kita persentasekan 66%. Itu bagian untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang, 2 orang ke atas, ya. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan saja, maka dia dapat bagian setengah ataupun 50%. Dengan catatan ini adalah anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki. Maka detail sekali Allah jelaskan tentang bagian ini. Dan tidak hanya itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11 di sana juga Allah menjelaskan bagian untuk orang tua daripada almarhum. Jadi sehingga ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang meninggal itu kadang-kadang enggak mesti tua. Kadang duluan meninggal anak dibandingkan orang tuanya. Sehingga di sana juga ada hak orang tuanya. Berapa porsi untuk orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, baik ayah dan ibunya, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung daripada almarhum ini dapat bagian 1/6, ibu kandungnya juga dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini memiliki keturunan, baik itu keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Karena juga ada sebagian orang yang mengatakan, oh ini almarhum ada anak sehingga nggak ada hak lagi orang tua daripada almarhum, kakeknya itu nggak ada hak lagi. Itu salah. Karena jelas ini adalah dalam Al-Quran disebutkan untuk kedua orang tuanya masih ada hak walaupun almarhum ini punya keturunan laki-laki ataupun perempuan. Kemudian fa in lam yakul lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal ini tidak ada keturunan, wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah kedua orang tuanya, fali ummihi as-sulus, maka untuk ibu dapat bagian 1/3. Sedangkan untuk ayah ini disebutkan secara asabah ataupun dia mendapatkan bagian secara asabah ataupun sisanya 2/3. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, detail sekali Allah jelaskan tentang bagian untuk anak-anak dan orang tua daripada almarhum. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jikalau almarhum yang meninggal dunia ini punya saudara lebih dari 1, baik 2 ataupun 2 orang ataupun 3 orang saudara, dan di sana ada ibu kandung daripada almarhum, maka jumlah saudara yang lebih dari 1 orang ini mempengaruhi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini detail sekali Allah jelaskan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-12 juga Allah jelaskan tentang hak untuk suami dan istri.
Kalau seorang istri meninggal dunia meninggalkan suami dan tidak ada anak, maka suami dapat bagian 1/2. Kalau almarhumah ini ada anak, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Sebaliknya ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dan tidak memiliki keturunan, maka untuk istri dapat bagian 1/4. Kalau ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/8. Maka detail sekali Allah jelaskan ini, jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Tidak hanya itu, dalam surat An-Nisa 176 di sana juga Allah menjelaskan hak untuk saudara dan saudari kandung. Jikalau almarhum yang meninggal ini tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, khususnya ayah, tapi almarhum punya saudara, maka di sana juga ada hak saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Kalau dia memiliki saudari kandung perempuan saja 1 orang, maka dia dapat bagian 1/2. Kalau almarhum ini punya saudari kandung lebih dari 1 orang dengan catatan tidak ada yang laki-laki, saudara laki-laki, maka dia dapat bagian 2/3. Tapi kalau ada saudara dan saudari kandung, dua-duanya dapat dengan pembagian 2/1. Karena juga ada sebagian orang yang mengatakan, yang dapat hanya saudara laki-laki saja, saudari perempuan nggak dapat. Ini salah. Padahal jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat 176 dijelaskan, wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jikalau almarhum yang meninggal dunia ini memiliki ikhwatar rijal, ada saudara laki-laki, wa nisaa dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama dapat bagian dengan pembagiannya 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian ini perlu kita garis bawahi, ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, tapi bagian ini langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fardhatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat secara keutamaan daripada ilmu ini dalam hadis Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya, sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa disebut ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Karena ketika kita mempelajari ilmu ini yang pertama berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Mempelajari ilmu faraid ini sama dengan setengah daripada ilmu, karena para ulama hadis ketika menjelaskan makna setengah daripada ilmu tersebut, karena ketika kita mempelajari ilmu faraid ini banyak kaitannya dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Masalah warisan ada kaitan dengan bab nikah, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Maka kita harus tahu bagaimana yang dimaksud pernikahan dengan akad yang sah ketika memenuhi rukun-rukun nikah. Lalu kalau ada orang menikah misalkan enggak memenuhi rukun-rukun nikah, katakanlah enggak ada wali ataupun enggak ada saksi, maka nikahnya batil, nikahnya tidak sah, sehingga mereka pun tidak saling mewarisi satu yang lainnya. Tapi kalau mereka sudah menikah dengan akad yang sah, semata-mata dengan akad yang sah mereka menikah ini, mereka saling mewarisi ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia, walaupun usia perkawinannya baru hitungan jam. Misal baru akad nikah pagi jam 9, begitu pulang ke rumah jam 10-nya qadarullah, apa yang terjadi? Meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah di sana ada hak daripada harta almarhum suami yang diberikan kepada istrinya? Ada. Jadi semata-mata mereka melakukan akad nikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Apalagi sudah berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Karena ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu, mereka menikah, ya, kebetulan istrinya ini berasal dari keluarga yang ada harta, sedangkan laki-lakinya biasa-biasa saja. Tapi mereka alhamdulillah menikah, tidak ada paksaan, ya, mereka saling mencintai, mereka menikah, dan tidak lama mereka menikah,
ya, kurang lebih 6 bulan daripada usia pernikahannya, qadarullah apa yang terjadi? Meninggal dunia istri. Ya. Ketika meninggal dunia istri, maka ada hak untuk suaminya. Berapa hak untuk suami? Jadi ketika seorang istri meninggal dunia tidak ada keturunan dan ahli warisnya ada suami, maka suami dapat bagian 1/2 ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhumah istri. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Namun apa yang terjadi? Ya, pihak keluarga istrinya nggak mau kasih. Katanya, oh mangga dah tajuk kelintu barunya. Nanti kalau mau menumpuk harta kan kawinain loh. Jadi kita jangan menghukum sebuah hukum itu dengan perasaan, tapi kita hukumi sebuah permasalahan itu dengan hukum yang jelas di dalam Al-Quran bagaimana. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang terjadi. Kemudian masalah warisan ada kaitannya dengan masalah talak, masalah perceraian. Kapan dianggap sebuah hubungan pernikahan itu sudah putus? Contoh, seorang suami mengucapkan kalimat talak, saya talak kamu, lalu jatuh kalimat talak, sehingga ada konsekuensinya apa? Adanya masa iddah bagi seorang suami yang ditalak oleh suaminya. Berapa lama masa iddah itu? 3 kali suci ataupun 3 kali haid istrinya. Namun apa yang terjadi? Sudah ditalak, istrinya menjalani masa iddah, ya. Baru 1 kali suci ataupun 1 kali haid istrinya, qadarullah apa yang terjadi? Suaminya meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah di sana ada hak daripada harta peninggalan almarhum suami terhadap istri yang sudah ditalak yang sedang menjalani masa iddah? Maka dalam hal ini masih ada hak, karena masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Karena di masa iddah seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah. Di masa iddah ini seorang wanita tersebut untuk melihat apakah ada janin dalam rahimnya atau tidak. Dan di masa iddah ini seorang wanita dia tidak boleh menerima pinangan orang lain. Ya. Jangan belum habis masa iddah sudah terima pinangan orang lain, nggak boleh. Ya. Jadi di masa iddah ini juga masa untuk saling introspeksi diri antara suami istri, sehingga mereka masih diperbolehkan untuk rujuk kembali, ya, di masa iddah. Lalu kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia di masa iddah ini, maka mereka masih tetap saling mewarisi, ya, karena ini dianggap belum putus hubungan suami istri. Tapi kalau udah selesai masa iddah, misalkan sudah 3 bulan ataupun 6 bulan ke atas, ya, ataupun 3 bulan ke atas, 4 bulan, 6 bulan dan seterusnya, maka ini tidak ada hak lagi untuk mantan suami, tidak ada hak waris lagi untuk mantan istri. Tapi yang biasanya kalau terjadi perceraian itu yang dipermasalahkan terkait harta gonogini ataupun harta bersama ataupun harta seharkat. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bicara warisan ada kaitannya dengan masalah talak. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab. Kita tahu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan darah. Nah, sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT banyak terjadi kasus masalah pengangkatan anak. Diangkat anak dari sejak bayi misalkan, ataupun dari umur berapa hari, 10 hari, lalu diolah di kakaknya entah bagaimana caranya, dibuat sebagai anak kandung. Maka ini satu kebohongan, dan ini terjadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Ada beberapa kasus yang saya dapatkan di Banda Aceh, kasusnya seperti itu. Sudah dibuat statusnya sebagai anak kandung, padahal itu adalah anak angkat. Maka ketika satu kebohongan terjadi, akan terjadi kebohongan yang berkelanjutan. Ya. Misalkan yang diangkat ini anak perempuan. Ya. Kalau anak perempuan ini sudah balik nanti, tentu ini bukan mahram bagi ayah angkatnya. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Nggak boleh dilihat auratnya, walaupun dalam rumah. Ya. Nggak boleh misalkan dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, nggak boleh. Ada batasan-batasannya. Kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Dalam permasalahan perwalian nikah, ketika anak tersebut mau menikah. Kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Dalam permasalahan warisan, yang harusnya anak angkat ini dia tidak dapat hak secara warisan, tapi karena sudah dikelabui ataupun dibohongi di awal, akhirnya dia bisa dapat.
Karena yang namanya anak angkat, dia memang tidak ada hak secara hak faraid, tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Dan ini juga tidak boleh seluruh harta, hanya boleh diberikan maksimalnya 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada satu kasus yang pernah kami tanyakan langsung. Ketika itu saya tanya, "Pak, maaf, ini berapa ataupun anak ini kebetulan diangkat ya dari umur 10 hari. Kondisi anak ini sekarang itu sudah mau kuliah." Lalu saya tanya sama Pak, mohon maaf, anak ini sudah tahu nggak bahwa dia memiliki orang tua aslinya? Belum, Ustaz. Belum saya bilang, tapi nanti saya rencana mau bilang. Kemudian saya tanyakan lagi, anak ini tahu nggak dia punya ada saudara kandung aslinya? Mungkin ada abang ataupun adik-adik kandung yang asli dari ayah aslinya. Nggak tahu juga, Ustaz. Lalu saya mengatakan, ini yang dikhawatirkan, Pak. Karena hari ini orang bisa saling berkenalan lewat media medsos dan lain sebagainya, ya. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan dia boleh jadi akan berkenalan dengan adiknya sendiri yang lawan jenis misalkan. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pernikahan saudara. Ya. Kalau di kota-kota besar itu sudah banyak terjadi incest, pernikahan saudara, karena tidak diketahui nasab aslinya, sehingga ya sudah terjadi perkawinan, sudah memiliki keturunan, baru ketahuan rupanya yang dia nikahi itu adalah adik kandungnya sendiri. Nauzubillah. Maka begitu tahu ini batal demi hukum. Ya. Tapi kalau mereka menikah tanpa mengetahui kondisi sebenarnya, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau dari awal mereka sudah tahu jelas ini adalah perbuatan dosa. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahaya sekali. Ya, ketika kita tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya terkait tentang permasalahan pengangkatan anak tersebut. Maka kita sebutkan tadi masalah warisan ini ada kaitannya dengan masalah nasab. Masalah warisan juga ada kaitan dengan masalah zakat. Apa kaitan warisan dengan zakat? Karena zakat itu termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang yang ketika hartanya itu sudah kena wajib zakat ataupun sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama mencapai nisab, yang kedua mencapai haul selama 1 tahun. Kalau misalkan sudah disimpan harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul selama 1 tahun, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, lalu kemudian meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat tersebut, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Dan hutang ini harus diselesaikan sebelum harta ini dibagi-bagikan untuk ahli waris. Maka tadi kita katakan ada kaitannya warisan dengan zakat. Ada juga kaitannya masalah warisan dengan masalah hibah. Ada kaitannya masalah warisan dengan masalah wasiat, ya. Dan banyak yang lainnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan ilmu hisab, ilmu matematika. Lalu kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, nggak perlu kita belajar matematika, kenapa kalian? Dan ilmu dunia itu." Padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, matematika ini secara dasarnya juga ada dalam Al-Quran. Ya, kalau ditanya ada nggak tambah-tambah dalam Al-Quran? Ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, mungkin nggak ada kita temukan. Tapi secara penjumlahan ada disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun, wazdadu ditambah tis'a 9. Berarti berapa tahun? 309 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan redaksinya 309 tahun? Kenapa kalimatnya harus ada 300 tambah 9? Maka ini untuk menjelaskan tentang masalah penjumlahan, dasar penjumlahan di dalam Al-Quran. Kemudian kalau ditanya lagi, ada enggak masalah pengurangan di dalam Al-Quran? Ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pengurangan dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Alfa sanatin illa 50 عاما. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa kalimatnya harus 1000 kurang 50? Ini juga secara tidak langsung Allah menjelaskan tentang matematika dasar pengurangan di dalam Al-Quran. Lalu kalau ditanya soal cerita matematika ada nggak dalam Al-Quran? Ada juga. Ya. Jadi soal cerita matematika bukan hanya ketika soal yang kita dapatkan ketika kita mau masuk tes PNS dan lain sebagainya. Tapi soal cerita matematika ada juga dalam Al-Quran. Yang pertama ketika kita lihat di dalam surat Luqman ayat ke-14. Di sana Allah menyebutkan lamanya masa penyapihan, masa menyusui. Ya, wa fisaluhu fi amain. Masa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Baik. Nanti kita lihat lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Di sana Allah menyebutkan, redaksinya hampir sama juga, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibunda kita yang melewati masa hamil dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Wa hamluhu wa fisaluhu. Lalu di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini Allah menyebutkan masa hamil ditambah masa sapi selama 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil plus sapi selama 30 bulan. Lalu kalau ditanya berapa lama masa kehamilan itu? Kalau tadi kan masa penyapihan dalam surat Luqman itu masa menyusui selama 2 tahun sama dengan 24 bulan. Surat Al-Ahqaf disebutkan hamil plus sapi, hamil ditambah dengan masa menyusui selama 30 bulan. Berarti sisanya berapa bulan? 6 bulan. Maka kata para ulama, 6 bulan inilah masa kehamilan paling rendah seseorang, sehingga dikenal dengan bayi prematur kalau ada yang melahirkan. Ya. Berarti jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, walaupun secara normalnya itu adalah 9 bulan. Ya. Berarti kalau ada orang yang baru menikah yang belum mencapai usia pernikahannya 6 bulan lalu sudah melahirkan, ini baru dicurigai. Ya. Berarti ini tidak diberikan nasab kepada ayahnya. Berarti ini ada insiden sebelumnya. Ya. Makanya ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, secara matematika dasar ini juga ada di dalam Al-Quran. Maka benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Fa innaha nisful ilm wa huwa yunsa. Namun ilmu ini termasuk yang dilupakan. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita mengajar di lembaga pendidikan agama ataupun di pesantren dan sebagainya, ketika kena bab ilmu faraid itu udah susah kali. Susah kali Ustaz. Kenapa susah? Karena ada matematikanya. Jadi sehingga skip ya, lewat. Jadi ketika ini tidak dipelajari, ketika ini tidak dibahas, dan ini juga daripada dai ataupun para penceramah juga sangat sedikit yang membahas tentang masalah ini, sehingga lama-lama ilmu itu termasuk ilmu yang dilupakan. Ya. Ataupun ada juga sebagian orang yang mengatakan, untuk apa kita belajar ilmu faraid? Kami ini nggak ada harta, Ustaz. Padahal masalah faraid ini bukan masalah ada harta tidak ada harta, tapi kita mempelajari masalah hukum. Ya. Karena yang ribut ini kadang-kadang bukan hanya orang yang punya harta, yang nggak ada harta pun bisa ribut. Ya. Ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara masalah perkakas peninggalan orang tua. Misalkan meninggal orang tua, meninggal ibunya, ada satu anak. Ya, memang mereka nggak punya harta banyak. Ya, ada peninggalan mama piring, misalkan ada sendok, ada gelas. Ada satu anak ini main bawa pulang terus. Jadi peninggalan maknya main bawa pulang terus. Ketika dia buat acara di rumahnya, dia undang semua adik-adiknya, saudaranya. Ini ada acara tasyakuran.
Waktu adiknya datang, dilihat mau ambil piring, mau ambil nasi, dilihat, oh ini piring mama, kok gawat kali. Kok Hana pegah-pegah main coba? Kok nggak bilang-bilang ambil piring mama? Kami kan pengen juga. Akhirnya ini jadi fitnah, sehingga yang ini ngomong ke yang lain lagi, gawat tak kak main puas juga. Sehingga ini jadi masalah. Makanya masalah warisan bukan hanya ketika kita bicara tentang orang yang banyak harta saja. Kadang-kadang yang sedikit harta pun bisa ribut. Tapi sejatinya kita bicara tentang masalah ilmu faraid ini, kita bicara tentang masalah hukum di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tadi ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Ya. Kenapa dicabutnya ilmu? Bagaimana Allah mencabut ilmu? Ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang nggak mau belajar terkait tentang ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa terkait tentang masalah warisan ini. Dan ini sudah banyak terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ribut antara abang beradik, kadang ribut antara anak dengan ayahnya dari harta peninggalan dari mamanya, almarhum mama. Ada juga ribut antara anak dengan mamanya daripada harta peninggalan ayahnya. Yang beberapa waktu lalu sempat viral, seorang anak menuntut mamaknya sendiri. Ya, sebelumnya di Takengon itu pernah terjadi. Ini baru-baru ini juga di Banda Aceh juga terjadi. Ya, jadi kenapa ini bisa terjadi? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, karena itu ketidakfahaman kita terkait tentang permasalahan ilmu faraid. Dan bahkan ada yang sampai pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang sampai tak parang ataupun tumpah darah. Maka pada akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berlaku zalim terhadap hak orang lain, baik kita memakan hak saudara kita ataupun kita menzalimi hak saudara dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung berarti kita telah memakan harta yang haram. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jama. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Jadi ada di antara mereka yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari sepetak tanah peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, tentu itu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah peninggalan orang tuanya itu ada hak saudaranya, tapi dia kuasai semua, dia ambil semua, dia nikmati sendiri. Berarti itu haram bagi dia. Berarti kalau ini terjadi, dia telah mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sehingga kalau ada orang seperti itu menunjukkan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jama. Berarti dia lebih cinta kepada hartanya itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Jadi lihat, kalau kita lihat karakteristik manusia dalam Al-Quran itu macam-macam, termasuk ada orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan sampai-sampai dia mau memakan hak saudaranya, sampai-sampai ada juga yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, saking cinta kepada harta, takut berkurang harta. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Dan juga tanpa kita sadari, ketika kita menzalimi hak orang lain, maka ini mempengaruhi terhadap amalan-amalan ataupun pahala amalan yang telah kita kumpulkan. Boleh jadi sia-sia pahala amalan salat kita, sia-sia pahala puasa kita yang telah kita lakukan, sia-sia pahala sedekah yang kita lakukan ketika kita menzalimi orang lain. Karena Rasulullah pernah mengatakan, di antara ciri-ciri orang yang bangkrut di hari akhir nanti, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya. Lalu kan jadi sebuah pertanyaan, kenapa jadi bangkrut padahal orang tersebut
secara hablum minallah bagus sekali, dia taat, rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah dan lain sebagainya. Namun ketika dilihat secara hablum minannas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat kezaliman terhadap orang lain. Setidaknya ada 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah-fitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. 5 bentuk zalim ini, kalau kita lihat, ini hampir setiap hari terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Dan 5 bentuk zalim ini juga hampir setiap hari kita baca, baik di media cetak ataupun di media online. Ya, kasus ribut-ribut, kasus fitnah-fitnah, memakan hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya, kasus pukul-pukul, ya, tawuran dan sebagainya, dan kasus pembunuhan. Dan tanpa kita sadari, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, 5 bentuk zalim ini terjadi dalam satu masalah, yaitu dalam masalah sengketa warisan. Pertama, ribut-ribut antara abang beradik, kemudian di antara mereka ada saling memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta peninggalan orang tua, adiknya mengatakan, bang perheleh bang, jaman waktu kamu berdon kawin abu blow harta ayah. Ini kan sudah saling memfitnah di antara mereka. Sehingga yang ketiga, ada di antara mereka yang memakan yang bukan haknya. Dan yang keempat, ada yang sampai pukul-pukul. Dan yang kelima, ada yang sampai tumpah darah. Sehingga di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Akan diambil pahala-pahala kebaikan tadi, lalu ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Fa in faniyan hasanatuhu qabla ayyuta ma alai. Apabila pahala-pahala kebaikannya sudah habis, mungkin yang dia zalimi ini ramai, ya, ataupun yang dizalimi ini besar sekali, ya. Boleh jadi pahala kebaikannya sudah habis. Lalu ketika dilihat dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dalam hal ini lebih bagus kita dalam keadaan dizalimi daripada kita menzalimi orang lain. Karena sekali lagi, ketika kita menzalimi hak orang lain, pada akhirnya juga sia-sia amal salat kita, sia-sia amalan puasa kita dan lain sebagainya. Karena di hari akhir nanti amalan-amalan pahala tersebut akan ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi semasa dia hidup di dunia. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pentingnya kita sama-sama mempelajari ilmu faraid ini agar kita mengetahui yang mana yang menjadi hak kita dan yang mana yang menjadi hak orang lain. Karena sejatinya setiap harta yang kita miliki ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Allah akan tanya kita masing-masing. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita gunakan, ya, harta yang Allah berikan kepada kita, amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa menjadi sarana kita juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harta yang halal yang kita miliki, lalu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya insyaallah harta ini akan menarik kita menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah ilmu faraid ini berarti kita bicara tentang masalah nikmat. Karena harta ini kita dapatkan enggak perlu kita capek-capek kerja, harta ini kita dapatkan enggak perlu kita keluarkan keringat. Bahkan ini adalah hasil jerih payah kedua orang tua kita dulu, maka kita perbanyak syukur untuk kedua orang tua kita. Banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai harta yang ditinggalkan ini menjadi musibah, menjadi malapetaka di antara para ahli waris. Mungkin tidak ada orang tua yang mau jikalau dia meninggalkan harta ini akan jadi masalah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Seandainya dia mengetahui hartanya itu bakal menjadi masalah terhadap anak-anaknya nanti, mungkin dia semasa hidup sudah dihibah semua buat masjid,
diwakafkan semua buat masjid. Untuk apa dia tinggalin harta daripada harta ini menjadi permasalahan dan sengketa di antara anak-anak. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait tentang pembagian harta warisan. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan harta yang kita miliki ini pun bisa menjadi sarana kita untuk terus berbuat kebaikan-kebaikan, terus kita bisa beramal saleh dengan harta kita, dan pada akhirnya insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta, dan pada akhirnya juga harta tersebut insya Allah akan menarik kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.